menurut saya apapun partainya itu luar biasa memberi pengaruhnya yang kurang baik terhadap perilaku yang namanya pragmatisme itu. Suriah menurut saya kok ada tambahan satu lagi. Kembalikan yang semula dulu, tidak hanya berilmu tapi wirai. Yang kedua, kalau di Tanfidiyah karena tingkatnya nasional, pasti bergaul di tingkat nasional dan internasional, maka yaitu based on knowledge. Nah, karena based on knowledge ditambah satu lagi yaitu leadership. Kita lanjutkan setelah Pak Nur Hajid, kita akan dengarkan masukan, pikiran genuinnya dari Pak Wamen. Iya, kenapa? Ini ada Pak Wamen, ada Pak Mujib. Tapi variabelnya Pak Wamen lebih kuat karena pernah mimpin Ibnu 2 periode. Itu. Kami persilakan. Pak Mujib. Waduh, susah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saya 2 kali ke sini juga sama dengan Gus Said itu menuhi titahnya Pak Kiai Endin Sofiara. Karena Pak Endin ini salah satu ya guru politik dan dia provokator di Mapaba, di LKD dan sebagainya tuh. Dan lebih khusus lagi Pak Endin ini salah satu yang mencarikan jodoh saya. Ada pengakuan luar biasa. Luar biasa Pak Endin itu. Baik, saya bahagia sekali yang kedua pertemuan di sini ini dihadiri oleh para tokoh-tokoh NU dari provinsi, tidak hanya yang di Jawa tetapi juga ada yang dari luar Jawa. Kalau tadi disebutkan ujungnya kata Kiai Andi Al-Barbasi, Berbes itu maksudnya. Al-Barbasi itu Berbes Pak. Itu adalah ujung-ujungnya memang yang paling seksi ya soal imam, soal pemimpin kita. Ini saya dari tadi nanya sebelah saya kanan dan kiri ada buku tulisannya Peta Jalan NU. Ini buku produk orang atau produk organisasi. Yang di bawahnya ini tulisan Pak Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau menurut Pak Maskuri yang orang dalamnya Pak Ma'ruf Amin, ini produk organisasi apa produk fardiyah, pribadi? Ini tim. Ya, maksud saya adalah apakah ini produk yang diresmikan oleh organisasi atau tidak? Nah, ini yang saya mau tanyakan karena ini bukan produk itu. Pertanyaannya adalah ini pernah dievaluasi atau pernah dijalankan apa tidak? Ya, ini kalau tadi disebutkan sama Gus Said itu kalau gagasan itu kurang-kurang. Nah, yang jadi masalah adalah yang seperti ini coba Mas Heri ini sebagai anak muda, kalau ini menjadi produk organisasi, tentu ini adalah menjadi kitab wajib. Yang kemudian karena ini peta jalan, itu roadmap tentu ada waktu-waktunya. Kemudian kapan dijalankan, kapan dievaluasi dan lain sebagainya. Luar biasa andekan ini menjadi kesepakatan bersama. Itu yang pertama. Jadi tradisi yang seperti ini menurut saya penting. Yang kedua adalah kita ini pusat atau apa ya, mamba dari berbagai hal. Ada mambaul ilmi, kita ini mambaul akhlak, kita mambaul, kalau tadi Banten mengatakan mungkin mambaul kasyaf. Itu ada semua di NU. Bukan
Tapi masalahnya adalah kalau kita sumber segala sumber, pertanyaannya ditanjutkan nggak sumber itu adalah sumber daya atau sumber potensi. Yang kita lihat lagi-lagi adalah apakah ini sumber daya. Kalau sumber daya mestinya adalah tentu yang disampaikan Ketua NU Sulawesi Utara itu ya sumber daya ini mestinya ya menjadi betul-betul menjadi sumber daya, bukan menjadi sumber potensi saja. Kita di organisasinya tentu menjadi sumber daya dari manusianya. Kemudian yang kedua adalah kita jam'iyah. Dan ini jam'iyah, ya mesinnya adalah juga harokah, gerakan. Nah, yang kita harapkan moga-moga gagasan-gagasan yang baik ini mau tidak mau memang harus ada di orang yang pas, orang yang tepat. Problem utama menurut saya bukan pada soal mambak-mambaknya tadi, tapi justru pada soal leadershipnya. Karena ini jam'iyah berarti ya itu adalah leadershipnya. NU ini sebagai organisasi yang sangat besar, tentu saja diperlukan ada code of conduct. Mas Heri sama Pak Mas Kuri pernah ngomong, kalau nggak salah, barusan saya ngomong sama tokoh P3 ini, kalau di partai itu ada mahkamah etik, ada mahkamah partai, maka tahkim. Ini kayak gini, kita itu kira-kira seperti apa kalau ini adalah organisasi. Nah tentu kita berharap, saya kok masih membuka ruang bahwa NU itu miliknya Gusti Allah. Karena miliknya Gusti Allah, boleh kita resah, tapi kita tidak usah gelisah. Karena artinya pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Kalau enggak jalan keluar dari tuduh sudah off date. Saya kira sudah selesai. Tapi ini ada. Tapi karena kita adalah bagian daripada orang-orang rasional, tentu saja kita membutuhkan peta jalan yang semacam ini. Mungkinkah kalau dengar dari Kiai siapa tadi? Ma'ruf Samsul itu kayaknya kok jauh sekali ya akan melahirkan produk yang namanya peta jalan NU dari muktamar yang akan datang, melihat dari kepanitiaannya yang menurut beliau tadi kira-kira nggak jauh-jauh dari hasil produk nanti muktamar di Lampung kemarin. Tentu semua kita merasa sangat prihatin kalau sampai yang terjadi seperti itu. Moga-moga rentang waktu beberapa bulan ini, mumpung ada Pak Kiai Mas Duki biasanya yang suka bikin taujihat itu kan rekomendasi. Saya kira ini penting untuk buat yang namanya peta jalan NU sekarang dan ke depan. Kalau di di pemerintah kita punya pembangunan jangka panjang, kemudian ke jangka menengah, kemudian ini ada yang 10 tahun itu, saya kira ini menjadi sesuatu yang penting. Itu baru satu langkah. Langkah yang kedua, kalau sudah ada jalan, ada peta jalannya, pertanyaannya adalah istiqomah enggak sih? Konsisten enggak sih? Itu yang menjadi gangguan luar biasa. Nah karena itu, karena gangguannya luar biasa, menurut saya Suriah NU itu pasti adalah based on ilmu ulama. Tapi tambahannya menurut saya sekarang ini, mohon maaf sekali karena saya juga dari partai, pengaruh partai itu, kelakuan partai itu masuk ke NU sudah luar biasa, seperti diakui Gus Ayat sendiri. Menurut saya apapun partainya itu luar biasa memberi pengaruhnya yang kurang baik terhadap perilaku yang namanya pragmatisme itu. Nah, oleh karena itu Suriah menurut saya kok ada tambahan satu lagi. Kembalikan yang semula dulu, tidak hanya berilmu tapi wirai. Itu satu. Yang kedua, kalau di Tanfidiyah karena tingkatnya nasional,
pasti bergaul di tingkat nasional dan internasional, maka yaitu based on knowledge. Nah, karena based on knowledge ditambah satu lagi yaitu leadership. Itu yang menurut saya itu plusnya adalah leadership untuk di tingkat Tanfidiyah. Kalau tadi dianggapnya masih rata-rata air karena barangkali belum memunculkan potensi yang sesungguhnya. Saya cuma mau mengatakan al-kadirul ijtima khairun min sofail iftiraq. Karena saya kadang-kadang agak ragu benar nggak Quran ini mengatakan untuk dijadikan contoh di NU itu kira-kira tahsabuhum jam'ah wa qulubuhum syattah. Kalau ini cap ini adalah ada di NU, saya tentu kita gelisah semua, tapi kita berharap al-kadirul istima khairun min sofail iftiraq. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kiai Mujibur Rahmat. Beliau ini salah satu tokoh di Golkar. Kalau saya harus mencontohkan, harus saya akui, satu-satunya partai yang punya dewan etik partai dan berjalan efektif itu Golkar. Semua anggota dewan etiknya bukan orang partai, bukan orang struktur. Bahkan kalau ditanya bagaimana struktur partai itu, nggak paham. Jadi murni hakim bagi struktur Golkar, anggota Golkar yang diadukan atau bermasalah. Bukan kayak di DPR. Kalau di DPR kan anggota itu. Harusnya dari luar lah, Pak Andi Jamaro, Pak Mas Duki, yang mantan-mantan itu jadi dewan etik di DPR. Harusnya. Yang mantan-mantan. Jadi memang begitu Pak Mujib. Ini luar biasa tausiahnya dari Kiai Mujib ini. Tapi kembali lagi memang setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin NU sekarang karena jamaahnya seperti saya. Ya pemimpinnya harus tidak jauh dari saya. Kapasitasnya. Ya kalau anggotanya seperti Gus Dur ya pemimpinnya Mbak Wahab. Itu. Begitu Kiai Hayat. Nah, tapi kata-kata yang harus diingat dari Mas Kiai Mujib tadi, ini saya kira harus menjadi pegangan kita semua. Kita boleh resah, tapi jangan gelisah. Karena Gusti Allah selalu bersama kita. Lanjutkan berikutnya adalah Mas Menteri.